Wow, ini kita lihat di weekly ya. Altcoin project rata-rata semuanya merah ya. Tapi kita lihat yang kemarin ya, yang diborong sama BlackRock ya. Ini 12%. Wah, ini udah tinggi banget ya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita akan membeli ya project yang masih merah atau yang sudah biru, yang sudah jelas-jelas biru? Oke, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kita harus hati-hati ya. Oke, harus hati-hati, jangan sampai kita salah beli ya. PPUSD naik ya. Ini yang paling banyak naik sampai ribuan persen ya dalam 1 tahun ini. Kita nggak bisa asal pilih ya, karena kita bisa lihat dari grafiknya juga. Oke. Lalu kita bisa lihat media sosial juga ya, karena altcoin project ini sangat dipengaruhi oleh sentimen media sosial. Contoh kayak kemarin nih ya, HBAR ya, ini dibeli oleh BlackRock, terbang ya kan. Dan kita harus tahu juga siapa yang mendevelop ya dari altcoin project ini. Oke, siapa sih dibalik dari orangnya ya yang mendevelop. Nah, ini juga penting. Wah, King, saya bingung banget nih kalau banyak kayak begini. Sebenarnya tidak perlu dibingungkan ya. Yang penting kalian punya risk management yang jelas ya. Oke, kalian nggak usah pusing. Yang banyak orang pusing sebenarnya yang tidak mengerti apa yang dia beli gitu ya. Kenapa saya melihat di weekly? Karena ini untuk jangka panjang ya. Ini saya lebih tertarik di spot untuk investasi, bukan di tradingkan ya. Maksudnya di tradingkan bagaimana? Futures derivatif ya. Saya sangat tidak menyarankan kalian untuk membeli ya. Jadi kalau ini saya lihat lebih ke project, sama seperti kita membeli aset gitu ya. Kira-kira projectnya ini akan berkembang, bisa memecahkan masalah yang ada atau tidak gitu. Jadi kalau kalian tertarik misalnya ingin berinvestasi di project altcoin, mungkin kedepannya saya akan mencoba membuat analisa ya tentang altcoin project ini. Kalau kalian tertarik, karena saya sendiri juga berinvestasi di altcoin project ini. Jadi kalau namanya investasi, jangan berharap cepat kaya gitu ya. Maksudnya dalam 1-2 hari kalian langsung dapat seperti trading di futures atau derivatif. Jangan begitu. Jadi pandangan kita jauh ke depan ya, 5-10 tahun ke depan, minimal 1-2 tahun gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu. Begitu juga dengan indeks dari cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Nah, pandangan kita jauh ke depan, karena ya seperti itu ya. Kita nggak bisa kalau investasi itu cuman 1-2 hari saja. Itu namanya trading futures derivatif. Kita tahu fiat terus melemah ya. Dan kalian tahu nggak kemarin itu di yen ya, Jepang itu parah banget. Bahkan ada yang ngasih tahu gua bahwa orang Indonesia yang kerja di sana menangis juga karena yen terus menurun. Nah, inilah salah satu cara yang digunakan oleh smart money atau big player di luar negeri sana, seperti BlackRock, kemudian Elon Musk dan lain-lain. Jadi mereka adalah orang pinter. Nah, jelas mereka lebih pinter dari kita. Kenapa enggak kita mengikuti mereka gitu? Tapi bagaimana kita bisa mengikuti? Bagaimana caranya kita mendapatkan informasi yang mereka kerjakan? Kalian sudah tahu jelas bahwa informasi adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebagai contoh, kalian mau bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. Kalau kalian punya informasi orang dalam, biasanya kalian bisa keterima jauh lebih cepat dibanding yang melamar tidak tahu informasi atau orang dalam. Benar nggak?